Selanjutnya kita akan bahas tanya jawab beberapa kertas yang sudah ada di hadapan saya. Pertama, apa boleh qabliyah zuhur langsung 4 rakaat? Hadisnya buka fikih sunnah Said Sabiq, diambilnya dari Sunan Abi Daud. Salatul laili wan nahari masna masna. Buka fikih sunnah Said Sabiq. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat siang dan malam 2. Maka zuhur itu qabliyahnya usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah selesai salam tegak lagi 4 rakaat 2 salam, 2 salam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Kapan waktu qabliyah Jumat yang afdal? Soalnya di tempat saya ada 2 masjid. Masjid yang satu azannya 2 kali, masjid yang satu azannya 1 kali. Maka solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Kalau mau qabliyah Jumat, solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Azan pertama masuk waktu, pas masuk waktu azan pertama. Masjidil Haram begitu masuk waktu. Saya umrah terakhir zuhur 12.24. Saya mau menengok azan pertamanya sudah masuk waktu apa belum. Karena kalau belum masuk waktu tak boleh qabliyah. Saya tengok jam 12.24, pas 12.24 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, yang melaksanakan qabliyah. Selesai itu khatib pun naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan kedua. Jadi kalau mau qabliyah Jumat, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali setelah azan pertama, tapi tengok dulu azannya setelah masuk waktu. Kalau azan pertamanya sebelum masuk waktu, tidak bisa melaksanakan qabliyah. Bahayanya kalau azan 1 kali, setelah azan itu khatib langsung khutbah, sedangkan dia mau mendengar khutbah. Jadi kalau dia mau melaksanakan qabliyah, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali, dan azan pertama setelah masuk waktu. Tolong penjelasannya bagi orang yang melaksanakan sholat sunat sewaktu khatib telah mulai berkhutbah. Bukankah demikian melaksanakan sunat atas yang wajib? Mendengarkan khutbah wajib, melaksanakan sholat sunat. Ini yang dipakai kaedah Bapak ini. Bukankah itu berarti melaksanakan yang sunat meninggalkan yang wajib? Ini pakai akal, betul. Kalau ada hadis buang akal, kalau tak ada hadis baru pakai akal. Kalau ada hadis pakai akal itu namanya berakal-akal. Mana hadisnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki ke dalam masjid, lalu dia duduk. Nabi suruh tegak, qom fasalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu dalil. Mana tahu nanti terlambat, tetap salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau sudah terlambat, tahu diri, jangan duduk di tengah. Salat sunat depan orang banyak, salat sunat di emperan, cepat-cepat. Kalau perlu tak usah pakai iftitah, Fatihah, ayat inna a'tayna, qul huwallah, Yasin, Allahu Akbar. Ini udah terlambat, ayat panjang, pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo. Tapi sholat saat khatib itu dari hadis, bukan akal-akal. Nabi menyuruh sholat hadis sahih, qom tegak fasalli rak'atain, sholat sunat. Tapi yang paling bagusnya adalah datang cepat-cepat hari Jumat. Yang datang 5 saat. Datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta. Datang pada saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor lembu. Datang kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Seketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan dan dia ikut mendengarkan khutbah. Hadis sahih. Jadi cepatlah datang hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak istighfar pada hari Jumat, memperbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mau bertanya
hadis Ustaz, saya dapat dari medsos. Bunyinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat didatangkan dosa-dosanya seluruhnya, kemudian diletakkan di atas kedua pundaknya. Setiap kali dia rukuk dan sujud, berguguranlah dosa-dosanya itu. Silsilah hadis sahih 1398. Yang ingin saya tanyakan, siapa periwayat hadis tersebut? Siapa yang meriwayatkannya? Mohon penjelasannya. Hadis bahasa Indonesia. Carilah hadis teks Arabnya. Nanti saya carikan teks Arabnya, saya muatkan di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Di situ isinya tanya jawab hadis semua, lebih 200. Pak Ustaz, dulu Ustaz pernah menyampaikan begini. Mana teks Arabnya? Nanti saya carikan. Riwayat, teks, terjemah, nama sahabat. Ini bahasa Indonesia muskil. Cuma mencari hadis bahasa Indonesia. Saya simpan, saya bawa pulang. Nanti cek di blog. Bagaimana seorang pemimpin merasa benar, merasa berjasa, merasa segala-galanya. Bagaimana kalau dihubungkan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW? Lebih baiknya untuk zaman ini. Pemimpin itu sifatnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dua saja. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil. Ayat sesudah itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu jangan dipotong. Ayat pertama tentang pemimpin, ayat kedua tentang rakyat, wajib taat kalau dia punya dua sifat. Adapun yang ini merasa benar, merasa berjasa, merasa segalanya, ini Fir'aun. Apa larangan bagi wanita haid? Larangan bagi wanita haid, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf. Ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau dia mau dengar pengajian di mana? Di emperan, belakang, samping. Makanya pasang mik keluar. Masjid Agung An-Nur ada mik keluar. Ibu-ibu yang berhalangan boleh. Mana dalilnya perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi minta ambilkan khumrah, kain merah. Rumah Nabi di pinggir Masjid Nabawi. Aisyah, tolong ambilkan kain merah. Apa kata Aisyah? Ana haid. Itu dalil. Dia tahu dia haid, dia tak boleh masuk. Lalu dia bilang ana haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Maka Aisyah mengulurkan kain itu dari jendela. Itu dalil Aisyah tahu bahwa perempuan haid tak boleh masuk. Itu pendapat ulama, jumhur ulama tak boleh masuk. Bagaimana dengan gunting kuku dan potong rambut? Boleh apa tidak? Sedang haid dipotongnya kukunya, lalu rambutnya dipotong. Apakah rambut ini mesti disimpan nanti waktu mandi, di bawah mandi? Langsung saya tanyakan kepada Syekh Sayyid Askar, Ketua Majelis Fatwa Majma' Al-Buhus, Lembaga Riset Al-Azhar. Waktu masih kuliah dulu, jumpa saya, sedang berjalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Tradisi di tempat kami di Indonesia, mak-mak nenek-nenek kami, kalau kukunya copot, rambutnya gugur, disimpan dalam laci. Nanti pas dia mandi di bawahnya. Apa perlu? Kata Syekh Said Askar, rambut yang gugur, kuku yang patah, copot, itu seperti sampah. Maka biarkan sajalah, tak perlu. Tapi selama dia haid itu, sebaiknya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tapi kalau putus, copot, tanggal, rontok, tak perlu dia kutip. Itu sama seperti sampah. Itu jawaban langsung saya tanya, dengar telinga saya. Maka ibu-ibu yang rambutnya gugur, kukunya putus, copot, patah, tak perlu dia simpan di bawah mandi saat mandi selesai, maaf cakap haid. Tapi jangan dia potong kuku dan potong rambut saat haid itu. Kalau dia mau potong nanti sudah selesai, kan lebih lama masa bersih daripada masa haid. Kecuali istihadah, orang yang istihadah penyakit lebih dari masa normal, dia boleh, tak masalah.
Gimana amalan orang yang ada dendam dengan orang lain? Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, puasa sunat, tapi masih ada dendam. Kalau dendam berarti putus silaturahim. Dendam. Bapak sakit hati sama dia. Dah, tadi kenapa tak salaman? Saya tak sakit, tapi untuk nengok mukanya mau muntah saya. Itu dendam namanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis kedua, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa salati layalin, 3 hari 3 malam. Hitunglah, asal sudah lewat 2 hari 2 malam, masuk hari ketiga 23 jam 9.50 menit, langsunglah miss call, say hello. Jangan sampai 3 hari 3 malam. Na'udzubillah, tak diterima Allah Ta'ala amal ibadah. Maka kita harus segera. Itulah bunyi ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ard, kepada surga, uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah pada waktu lapang, wad dharra, pada waktu sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. 4 sifat orang bertakwa: sedekah pada waktu lapang, pada waktu sempit, menahan marah, memaafkan orang lain. Makna maaf plong. Kalau katanya maaf belum plong, bukan maaf. Itu maaf KW, maaf palsu. Tak betul. Pak Ustaz, di kampung saya banyak orang berobat ke dukun. Gimana hukumnya? Katanya kita kan berusaha berobat. Ada yang bisa pindahkan penyakit ke ayam, ada yang dimandikan oleh dukun. Gimana solusinya Pak Ustaz? Tolong jelaskan dosanya, soalnya saya akan mendengarkan. Nah, dengarlah baik-baik. 1. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap si dukun itu, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang lebih kuat daripada itu satu lagi, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Maka segeralah bertobat. Bagi yang sudah pernah ke dukun, konsultasi ke peramal, pergi ke penasehat spiritual, Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas, yang ada iklannya di koran MX, bertobatlah, sholat sunat taubat. Tapi masih sakit keluarga kami Pak Ustaz, pergi ke tempat ruqyah, namanya Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ada namanya Ustadz Saifullah Ruqyah, ada namanya Ustadz Zafrullah Ruqyah di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier. Ada di masjid, ada di Rumah Sakit Zainab. Rumah Sakit Zainab ada basement di bawah, itu bisa juga ruqyah. Mau ruqyah, ada juga terapi pakai sengatan lebah. Lebah itu disengatkan ke kaki. Gimana rasanya? Saya tanya ke kawan saya belum pernah. Kawan saya kena asam urat. Saya tanya, bagaimana rasanya? Susah diceritakan dengan kata-kata. Pergilah kalau mencoba. Pak Ustaz, apakah aurat suami berdosa dilihat oleh adik iparnya? Ya, adik ipar saya itu tak boleh melihat aurat saya. Kalau saya serumah sama dia, maka jilbabnya mesti penuh. Yang boleh saya lihat wajahnya sama tapak tangannya. Itu pun jangan lama-lama. Tak boleh. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, alhamu, bagaimana dengan ipar? Kalau orang lain kan haram, ibu haram, adik-adik haram. Kalau adik ipar macam mana? Alhamu al-maut, mati kata Nabi. Kalau orang lain sekedar berdosa, tapi kalau adik ipar mati. Kenapa disebutnya mati? Karena
terjadi perselingkuhan sama adiknya, hancur rumah tangga. Mau dinikahi tak bisa, kecuali kakaknya mati baru bisa. Makanya ipar beripar itu hati-hati. Berapa banyak orang jatuh cinta sama bang iparnya. Kisah nyata, true story. Ngomongnya ke saya, Pak Ustadz, di dunia udah mau kiamat, masih lama. Saya bilang, ada apa? Ini ada perempuan mau nikah sama saya. Ya nikahi aja. Apa masalahnya? Kalau saya nikahi kiamat, Pak Ustadz. Ini nikah kenapa? Yang mau nikah sama saya ini adik ipar saya. Karena selalu sering dari kecil saya jaga, saya sudah dianggapnya seperti kata-kata seperti itulah masuk setan. Alah, kan udah seperti situlah rusak. Udah macam adik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berubah menjadi macam-macam. Pak Ustaz, gimana tentang tradisi orang berjalan di bawah keranda orang mati? Kepada anak cucu cicit, lewatlah di bawah keranda nih. Nanti kalau kalian lewat, supaya tak rindu lagi, lewatlah. Itu bukan tradisi Islam. Justru anak cucu itu disuruh rindu, supaya kalau dia rindu, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cucu rindu, bagus. Untuk almarhum datuk saya, Al-Fatihah, ajarkan itu. Sekarang banyak cucu tak perlu lagi lewat, memang dia udah tak rindu lagi. Dulu ya cucu takut rindu nangis, sekarang ada pun datuknya situ dia tak ingat, dia udah sibuk main. Nah, salam datuk kau datang, ya tuh, datuk itu suruh cium tangan. Nah, dia udah sibuk main. Jadi tradisi-tradisi ini tinggalkanlah, tak usah lagi. Ustaz Abdul Somad pernah, saya seumur hidup tak pernah lewat baik di bawah keranda maupun di atas keranda. Nenek saya meninggal, datuk saya meninggal, tak pernah disuruh kami lewat-lewat, baik di bawah apalagi di atas. Tinggalkanlah. Kalau nggak salah dengar, Mufti Suriah baru-baru ini meninggal tatkala sedang berceramah dibom oleh Syiah, bahwa salaf yang sekarang didanai Inggris untuk memecah belah Islam dari dalam. Yang dimaksudnya ini adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu ceramah dia, MP3. Saya punya ceramah. Kata dia, ini kelompok dimasukkan untuk India, Pakistan, Bangladesh, ditanamkan di dalamnya itu Ahmadiyah, maka dimasukkan kelompok merusak Islam dari dalam. Syiah, kelompok-kelompok yang obok-obok dari dalam. Bukan mufti, beliau tidak mufti. Syekh Al-Buti tidak mufti. Kok beda orang-orang yang ngakunya paling ikut sunnah, tapi mendoktrin jamaahnya dengan hadis istiwa, datang dengan aneh, dan beruntung orang yang dianggap aneh. Mulanya banyak jamaah yang aneh-aneh, di antaranya siap sholat langsung pergi. Ini penafsiran-penafsiran. Yang dimaksud aneh itu sesuai syariat. Kalau ada ibu dianggap aneh pakai jilbab panjang, bahagialah. Kalau ada anak muda dianggap aneh karena pacaran, tak pacaran, bahagialah. Kalau ada orang tua dianggap aneh karena melarang anaknya pacaran, bahagialah. Kalau ada bapak dianggap aneh karena sholat berjamaah, bahagialah. Itu maknanya. Bukan berpenampilan aneh, berbentuk aneh, berwajah aneh. Bada al-Islamu gharibun. Islam itu pertamanya aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang aneh. Makna aneh di situ aneh kalau ditengok orang kafir, bukan berpenampilan aneh. Ini mesti dijelaskan. Mana yang hadis, mana yang pemahaman hadis mesti dijelaskan. Apa hukum meletakkan hiasan rumah berbentuk binatang 3 dimensi di rumah? 3 dimensi berbentuk, dicetak, diukir,
dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayang. Itu dia cirinya. Berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Itu patung. Baik dari keramik maupun dari emas, maupun dari besi, maupun dari kaca, dari tanah liat. Celengan bentuk ayam utuh dari kepala sampai kaki. Keramik bentuk gajah, burung merpati, bentuknya utuh, maka itu patung. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau di rumah itu ada patung, malaikat tak masuk. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahman. Malaikat maut masuk. Apakah para ahli hadis atau ulama-ulama lain yang bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat itu termasuk ta'assub kepada imam mazhab? Atau karena mereka juga sepakat dengan pendapat imam mazhab tersebut? Pak Ustaz, mazhab Maliki Fatihahnya tidak pakai bismillah. Mazhab Maliki, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Orang dari Mesir Syafi'i, orang dari Irak Hanafi, dari Irak Hanafi, dari Mesir Syafi'i, pergi ke Madinah. Di Madinah imamnya Maliki. Apakah mereka tak sholat gara-gara bismillahnya sir? Yang dari Mesir Syafi'i, yang dari Irak Hanafi, ketika sampai di Madinah mereka menjadi makmum kepada mazhab Maliki. Jadi tidak ada fanatisme mazhab. Ketika yang berkuasa di Madinah itu mazhab Maliki, yang bismillahnya tidak pakai bismillah Fatihah, yang dari Irak, dari Mesir mau sholat di belakang. Bukan mereka buat jamaah sendiri. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i itu kalau subuh baca kunut, tapi ketika dia berada di Irak itu banyak mazhab Hanafi kunut tak bersubuh, subuhnya tak pakai kunut. Maka Imam Syafi'i ketika dekat dari masjid tempat makam Imam Hanafi, dia tak berkunut. Jadi Imam Syafi'i itu tidak fanatik mazhab, karena mazhab itu pendapat, ijtihad, bukan agama. Orang yang hobi sedekah, tapi uangnya dari dua sumber halal, sumber haram. Yang satu gajinya, yang satu korupsinya. Kalau dicampurnya jadi dua, kira-kira malaikat bingung apa tidak? Iza jatama al halal wal haram. Ini kaedahnya. Iza jatama al halal wal haram, faghulibal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu yang haram, bukan yang halal. Ini suci, bisa dipakai untuk wudhu. Menetes satu tetes kamput ke dalam, setetes kamput dengan 600 ml aqua. Menurut hukum akal kalah kamput, tapi setelah masuknya najis ke dalam, maka kalah yang haram, kalah yang halal, yang menang yang haram. Ini baju bersih, tapi kalau tumpah ke sini najis, maka kalah yang bersih ini, yang najis yang menang. Maka jangan kotori dengan yang haram-haram. Ketika imam membaca inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Bolehkah makmum mengatakan alaihi salam? Boleh. Kenapa boleh? Alaihi salam itu doa. Alaihi salam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ibrahim dan Musa. Boleh menambah doa, kecuali doa itu bahasa bukan Arab, tak boleh. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Keselamatan untuk Musa, batal salatnya. Tapi kalau dia kata dia alaihi salam, tak apa-apa. Sahabat menambah doa, sami Allahu liman hamidah.
Datang sahabat di belakang baca doa, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang nambah-nambah doa itu? Datang sahabat, ana, saya yang nambah itu ya Rasulullah. Ditambahnya bacaan alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Apa hukumnya memandikan ayah tiri dalam kondisi sakit, stroke, bagi anak tiri perempuan? Saya menikah dengan janda. Misal saya menikah sama janda, lalu janda ini punya anak. Sekarang status saya ayah tiri, dia anak tiri saya. Boleh tak dia memandikan saya? Saya sampai mati tak boleh nikah sama dia. Kalau saya, maaf cakap, warabaibukumul lati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna. Kalau kamu menikahi perempuan, kamu sudah menjalin hubungan sama dia, maka anaknya itu tak boleh kamu nikahi sampai mati. Anak dia itu mahram saya sampai mati. Ini kalau cerita mahram, dengan syarat emaknya pernah berhubungan. Tapi kalau begitu akad nikah, aku terima nikah dengan mahar seperangkat alat Al-Quran, habis itu mati maknya tak sempat berhubungan, anaknya itu tak mahram dengan saya. Kalau pernah berhubungan dengan emaknya, maka anaknya itu mahram saya. Ini kalau cerita anak tiri dengan bapak tiri mahram. Tapi cerita masalah memandikan ini cerita lain. Karena di mandi itu ada aurat mughallazah. Dari lutut sampai ke pusat kemaluan itu aurat mughallazah. Gimana anak tiri itu mau menggosok aurat mughallazah sedangkan anak kandung? Maka serahkanlah kepada pengurus jamaah masjid memandikannya. Dalam kondisi sakit, belum mati lagi. Dalam kondisi sakit bagi anak tiri. Ini masalah menggosok, ini masalah membasuh, ini carilah, karena ini masalah aurat mughallazah. Tapi kalau cerita mahram, ini mahram dia, mahram tak boleh nikah sampai mati. Tapi ini masalah aurat mughallazah, itu tak sama dengan anak kandung. Itulah, carilah. Tapi kalau sudah tak ada lagi Pak Ustaz, bisa bayar perawat. Jangankan bayar perawat, makan kami aja payah. Inilah satu-satunya. Apa boleh buat? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Ini. Tapi kalau masih ada yang lain, cari yang lain. Dua, untuk sholat tahajud sebaiknya tidur dulu baru bangun atau boleh tidak tidur dulu? Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Dua-dua pahalanya bagus. Nabi pernah sholat dari isya sampai subuh tidak pakai tidur. Imam Ahmad bin Ambal sholat tahajud pernah, sholat qiyamul lail pernah, dari isya sampai subuh, khatam Quran tidak pakai tidur. Pernah. Nah, jadi kalau ada yang tidak pakai tidur, qiyamul lail. Kalau pakai tidur, tahajud. Dua-dua baik. Selama ini saya bingung Pak Ustaz, terus mana yang Bapak pilih? Dua-dua tak saya pakai. Laksanakan. Dalam sholat fardu, seandainya tertinggal sholat isya tidak sengaja, kemudian terbangun menjelang subuh, bagaimana seharusnya Ustaz? Bangunnya pas azan subuh, maka sholat isya tadi diqadha. Kapan diqadha? Nanti pas waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat isya, isya yang pertama, usalli fardhu isya arba'a raka'atin adaan. Setelah itu usalli fardhu isya arba'a raka'atin qadaan. Qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak muda enak aja tinggalkan sholat.
Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, faqad kafar, kafir. Jangan, saya tak ingin gara-gara ini bisa diqadha, cincailah itu. Tak bisa. Ini andai mana tahu terjadi, itu diganti, namanya qadha. Kalau sudah sholat tapi ternyata wudhunya, sholat sudah selesai, tengok di siku ada bekas cat. Kalau ada bekas cat berarti wudhunya tak sah. Maka cuci pakai tinar, pakai bensin, wudhu lagi, sholat lagi. Namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Sholat lagi, sholli fardhu isya arba'a raka'atin i'adah. Sholat itu ada 3, adaan, qadaan, i'adatan. Waktu tidur yang tidak disukai Allah dan akibatnya tidur sesudah sholat subuh. Akibatnya, dulu orang tak tahu akibatnya. Yang penting tak usah tidur setelah sholat subuh. Manfaatnya supaya semangat bekerja. Nabi memulai aktivitas setelah sholat subuh. Makanya kita sholat subuh terus. Ternyata setelah diteliti dokter sekarang, katanya penyebab stroke ringan gara-gara tidur setelah sholat subuh. Habis itu makanya tidur. Bangun aktivitas apa yang dikerjakan. Mulai lari pagi, mau segala macam, banyak. Pak Ustaz, bolehkah mencat rambut? Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mencat rambut, maka orang Islam disuruh mencat rambut. Bukan boleh, Nabi menyuruh. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Lalu kata Nabi, bawa Abu Quhafah ini, cat rambutnya. Disuruh. Kalau boleh, pakai warna apa? Henna, inai, pacar. Daun pacar di Madinah banyak. Nanti kalau ada orang mau umrah kutip, daun pacar 1 kilo. Pasang, dibasah dengan air, diikat. Ikat pakai kain putih. Besok pagi warnanya coklat tua, mahogani. Makanya ulama-ulama di Makkah, di Madinah tuh rambutnya, jenggotnya pirang. Disangka orang anak funky. Padahal itu dicat pakai henna, pakai inai, pakai pacar. Bagaimana kalau dicatnya pakai warna hitam? Jannibus sawad, jauhi warna hitam. Kenapa disuruh jauhi warna hitam? Nanti banyak orang tertipu. Orang umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dicatnya rambut. Mau sama ini? Mau. Tak pakai pacaran, menikah sebulan, rupanya nampak pangkal putih semua. Tertipu dia. Tapi kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak ada unsur tipu boleh. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak menipu boleh, tak apa. Bagaimana kalau imam sholat membaca ayat tidak berurutan menurut yang tertulis dalam Quran? Rakaat pertama dibacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua dibacanya wadduha. Padahal dalam urutan wadduha dulu. Habis wadduha baru alam nasrah. Sekarang dia sungsang. Apa hukum imam sungsang? Ada ustaz berceramah di sekolah saya dulu, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Dia ceramah, siapa yang imamnya ayatnya sungsang pahalanya enggak ada. Lalu kami waktu itu Aliyah mau bertanya tak berani. Saya tamat kuliah pergi ke Mesir. Setelah pulang saya balik ke Pekanbaru, jumpa lagi sama bapak itu. Pak, bapak dulu yang ceramah di sekolah kami kan? Iya. Ingat saya judul ceramah bapak dulu. Apa? Bapak bilang siapa yang sholat imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Itu ceramah dia dulu. Ternyata itu yang dia sampaikan bukan hadis. Itu pendapat Imam Nawawi. Ijtihad. Kata Imam Nawawi siapa dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, siapa yang jadi imam
ayatnya sungsang, tak ada pahalanya. Ijtihad Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, pahalanya tetap ada, cuman saja dia tak beradab, tidak ada adab Quran. Jadi kalau rakaat pertama dibacanya Al-Baqarah, ayat yang awal-awal. Nanti rakaat kedua teruslah ke bawah. Jangan sampai melawan dari juz 1, 2, 3, 4. Jangan sampai ke atas. Anda dia baca, ya tak apa-apa. Cuman dia tidak beradab, adab Al-Quran. Sopan santun, toto kromo kata orang Jawa. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, kalau makmum masbuk, inilah orang jenazah pun masbuk juga. Bukan sholat. Kalau dia masbuk gimana Pak Ustaz? Kalau dia masbuk, dia ikut takbir imam. Takbir pertama dia Fatihah. Allahu Akbar. Imam mau takbir berapa, yang penting pertama dia Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah. Ternyata habis itu imam salam, dia lanjut Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, masbuk, takbirnya tak perlu lagi. Itu takbir sunat. Tak perlu dia takbir 5, takbir 7, tak perlu. Nah, ini bagi masbuk pada Idul Fitri. Ini kalau sudah hobi masbuk, sholat jenazah pun masbuk. Mohon penjelasan singkat tentang air bah zaman Nabi Nuh. Anaknya tak mau naik kapal Nabi Nuh. Bila salah orang-orang zalim. Apakah dunia ini zaman itu tenggelam semua? Ya. Zaman Nabi Nuh itu tenggelam semua. Habis tenggelam semua. Yang selamat cuma yang ada di kapal Nabi Nuh itu saja. Ya bunayya rakam ma'ana. Wahai anakku, marilah naik ke sampan Nabi Nuh. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Kalau anaknya itu mati, lalu kenapa ada anak cucu manusia? Jangan lupa ada anak Nabi Nuh yang lain ikut. Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang lain naik ke perahu itu, semua sepasang-sepasang. Ayam sepasang, monyet sepasang, semua sepasang, dan manusia ada di situ. Dari anak Nabi Nuh yang 3 inilah lahir Sam, Ham, Yafis. Itulah lahir dengan berbagai macam warna-warna. Bukit Judi terletak di Armenia, bagian selatan, perbatasan dengan Mesopotamia, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah air surut. Sekarang saat ini jajaran kelompok yang menyatakan dia yang benar. Tentang masalah di mana sampan Nabi Nuh itu, sama kasusnya macam Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi ada 3, ada di Suriah, ada di Yordania, ada di Turki. Sampan Nabi Nuh banyak versi di sini. Kenapa Quran tidak menyebutkan tempat? Karena Quran bukan buku sejarah. Quran itu buku zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Yang diambil itu hidayahnya. Contoh, ibu cerita ke anak ibu tentang Malin Kundang. Nah, dulu ada orang durhaka namanya Malin Kundang. Apa yang sebenarnya ingin ibu ceritakan? Ibu ingin cerita supaya anaknya jangan durhaka. Tapi si anak yang mendengar, dia patuh. Ada kawannya dengar. Akhirnya setelah itu dia teliti. Malin Kundang itu sampannya berapa meter? Di mana pelabuhannya? Terbuat dari kayu apa? Padahal itu bukan inti ceritanya. Kita tak penting tahu di mana dia berlabuh, panjangnya berapa meter. Anjing Ashabul Kahfi itu anjing pudel apa anjing herder? Tongkat Nabi Musa itu apa betul terbuat dari kayu koka? Sekarang kan banyak orang gaji tidak. Tapi pertanyaan Bapak ini penting, bahwa yang mengatakan perahunya itu terdampar di tempat itu salah satu penafsiran, salah satu interpretasi. Tapi bahwa itulah penafsiran
penafsiran satu-satunya, enggak. Karena banyak versi tentang di mana kapalnya itu. Tentang Gapata, Gerakan Fajar Nusantara. Dalam penyimpangan keimanan ideologi, Gapata perlu dikutuk. Apakah ini dapat begitu? Dapat begitu menurut Pak Ustadz? Ya, Gapata itu dikutuk. Kenapa? Dia mengakui ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Namanya Abdus Salam. Dulu namanya Abdus Salam. Pergi dia bersemedi di atas bukit di Bogor, dapat wahyu, dirubahnya namanya menjadi Ahmad Musaddiqul lima baina yadayhi minal kitab. Nah, dibuatnya namanya Ahmad Musaddiq. Dia memangnya pernah belajar agama, dia pemain tenis. Tak gimana ceritanya Jibril bisa nyasar ke dia. Jibril setan itu yang datang kepada Ahmad Musaddiq. Yang orang kalau sesat itu kriterianya apa Pak Ustaz? Kriteria pertama aliran sesat keluar dari rukun iman. Itu dia keluar dari rukun iman. Dia bilang Nabi setelah Nabi Muhammad ada Ahmad Musaddiq. Dia bilang wahyu tetap turun setelah itu. Inilah kesesatan Ahmad Musaddiq. Salah satu penyebab kenapa banyak pengikutnya, seks bebas. Mereka di Kalimantan itu tinggal di barak, tinggal satu rumah, tidak pakai kamar, malam mati lampu, macam-macam kerja mereka. Makanya belakangan yang ditangkap itu banyak bayi-bayi lahir umur 6 bulan 5 bulan. Dari mana itu? Seks bebas. Katanya semua pengikut Ahmad Musaddiq ini suci, maka tidak perlu lagi akad nikah. Jadi aliran sesat ini UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita, seks bebas. Syiah juga seks bebas, nikah kontrak. Ini pokoknya mudah saja mengenali aliran sesat ini. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Maka anak-anak kita dikuatkan keyakinannya. Bagaimana niat dan sikap berani konkret beliau menata kehidupan yang lebih baik, pindah ke Kalimantan? Apakah ini baik Pak Ustaz? Dokter, hidup sudah mapan, PNS rela menjual rumahnya untuk bergabung dengan Ahmad Musaddiq. Ini di luar kewarasan. Dokter cerdas, sudah PNS, menjual rumah, ingin bergabung dengan Gapata ke Kalimantan, yang sampai di sana cuman bercocok tanam, yang tanahnya gambut, tidak subur. Ini orang gila. Kenapa orang bisa mau? Ada unsur magic, sihir, jin, setan, hantu. Makanya yang sudah balik dari sana itu diruqyah lagi baru dia sadar. Jadi dimanapun kelompok aliran sesat itu pasti disupport oleh duit Amerika, kekuatan Israel, jin dan setan. Itu sudah sepaket. Makanya kalau ada kristenisasi pakai jin juga, dikasih minum air suci, holy water. Setelah minum lupa syahadat, lupa Quran, lupa mak, lupa ibu. Makanya kalau ada yang dilarikan Kristen, dilarikan Gapata, itu diruqyah dulu. Sudah saya bacakan ayat kursi, kenapa setannya tak lari Pak? Kadang kita yang membacakan itu pun 11-12 sama setan, maka setannya tak lari. Bacakanlah ke orang-orang yang lebih soleh. Kalau kita yang bacakan setan tak lari, malah setan yang ngomong, masa sesama setan musir. Apakah introspeksi dan berbenah diri bagi keluarga, masyarakat, pemerintah dapat dijadikan kunci solusi Gapata? Ada 3. Pemerintah, ulama, masyarakat. Pemerintah mendengarkan masukan dari Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, FPI. Ormas-ormas ini mengasih masukan. Barulah pemerintah membuatkan payung hukumnya, baru orang bisa ditindak. Karena kalau tak ada payung hukum tak bisa ditindak. Kesbang harus melarang izinnya. Ulama harus ngerti yang dibahas itu yang aktual. Jangan orang sibuk Gapata yang dikaji masalah air suci mensucikan.
Tak nyambung. Makanya kemarin seminar saya dengan Ketua MUI di Dumai, yang kami bahas itu tentang aliran sesat, gapatar. Nah, ini yang ketiga, orang tua harus paham. Jangan anaknya dikasih mobil, dikasih kunci, dikasih duit, dibelikan HP. Masalah kau sesat terserah anak. Harus ditanya, kok nggak sholat? Kapan kita terakhir nanya anak kita, kok nggak sholat? Ini kok anak ibu kok nggak sholat? Itu sholat urusan masing-masing lah. Rupanya dia udah ikut gapatar. Orang kalau udah ikut gapatar, sholat tak wajib. Karena sholat itu hanya untuk orang Arab. Orang Indonesia tak perlu sholat. Nabinya Nabi Ahmad Musaddiq, pejam-pejam mata selesai. Ini rusak. Orang tua mesti peduli, harus kontrol. Apakah Rasulullah mempunyai wirid tertentu yang dibaca setelah sholat? Ya, Al-Azkar ba'da sholat. Ketik di internet Al-Azkar ba'da sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam. La anta subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ayat kursi. Disusun zikir-zikir setelah sholat. Siapa yang menyusunnya? Imam An-Nawawi. Dikumpulnya hadis-hadis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, masih diparingi nikmat hidup, nikmat iman, nikmat barokah. Liya-liyane alhamdulillah aku seiso bersyukur walaupun seiso nyumput kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Iki sing gune wong dipingi kuwi. Pas malam purnama. Lah wong jaburane ngene kok dituku larang-larang. Kok jarine kena nggo nambah rezeki. Kanggo nyelametno keluargane. Lah iya. Lah wong gaman koyo iki kok iso nyelametno wong. Wong saiki iki wis akeh sing gediner. Iki kan yo wesi. Wesi iki yo dia apa-apa ini tetap berkarat menjadi wesi. Wong wesi iki adalah gambar teko rogone manungsa. Manungsa kuwi nek gak di rumah, yo propos kaya wesi. Wesi sakmono uga. Wesi nek dimbarno ora di rumah. Wis tak gledakno nganggur ne yo. Ya muprol suwe-suwe yo entek. Manungsa yo ngono. Gaman iki ora ono bedane mek rogo. Ketika rogo ora di rumah, maksudnya rumah rogo iki ora pulane terus nek wong wedok make up alis ditebal-tebalno, pakaian serba baru. Kadang-kadang wong wedok zaman saiki iki nek tuku pakaian iki ora kondom sing lanang. Begitu dengan teko, dek, sampean tuku langgannya ora iki klambi sing dhisik urung tau gak gawe. Padahal iki kuwi kadang-kadang yo wong wedok kuwi tuku mbok utang mbok piye tanpa sepengetahuan wong lanang. Iki wong wedok sing terjadi akhir-akhir iki dan seterusnya. Nah, tanda-tanda wong wedok sing ngono kuwi iku perlu dibimbing ke jalan yang benar. Maneh wong wedok beli wedak mahal-mahal yo kuwi mempercantik diri. Memang bagus wong wedok mempercantik diri benar. Tapi kalau untuk suaminya sendiri, orang kok wedok saiki budal nang sekolahan mempercantik diri, budal nang pasar mempercantik diri, budal kreasi mempercantik diri. Nek turu ambek sing lanang, roke mari digawe mulek sambel, tek behane pedhot sese, tek bolong pisan. Ngono iki turu ambek wong lanang. Wong lanang jare aku mau piye? Wong lanang kok wong lanang kok gak golek wong wedok neh. Lha wong sing wedok roke malah digawe sambel, tek roke bolong. Behane digawe turu, roke digawe turu. Mari digawe awan, gawe turu bengi mbek sing lanang. Ngono sing lanang gak mengos-mengos. Yang pancen wis salah wong lanang. Dadi wong wedok saiki iki nek pengin bojomu iku tentrem nang omahe, gak kakean sing lanang ora kakean nafsu birahi nang wong wedok iya. Percantik diri untuk suaminya.
Neng pesanku nek sholat ojo mempercantik diri dengan make up. Wong wedok saiki modele sing dipertebal make up. Ben gak ketok keripute. Sedangkan imane tidak pernah dipertebal, kesalahan wong saiki. Wong lanang bisa muga. Rezekine ado. Iku masalah apa? Iso kok wong wedok ning sana. Wong lanang budal ngais rezeki. Sing wedok gak gelem ndonga. Malah metu kluyur ono kluyur rene. Lha ngono wong lanang akeh rezekine. Maneh ono maneh sing dunyane akeh, rezekine akeh, tapi rumah tanggane gak pernah bahagia. Ujian selalu. Bar loro iki sitoke, bar loro sitoke, bar loro sitoke. Lha pancen penyakit saka awake dhewe. Mari ngono budal nang dukun iki kita oleh. Kayak keris dari kon mahari ben selamat. Nyatanya wong keris iki mbak aku nek kata angkat ya ora. Nah, wong aku ki mantane dukun. Zaman sakmono aku kurang oleh hidayah. Bisa iki alhamdulillah karo hidayah. Namanya dipercaya wes wong saiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ya. Iya kabarnya? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ngene iki Mas, aku nek bengi iki mergono alam kuwi nek bengi dipergelap oleh apa? Nggih. Wong iki jarang ngerti maknane apa kok dunya nek malam hari itu dipergelap. Wong iki kon duduk manis kon mengingat Allah. Oh. Setelah siang harinya bekerja mengais rezeki untuk anak istri. Nggih. Ngono. Dadi wong iki kadang aku kok Mas yo, aku oleh undangan iki lho, bar diundang ambek dulur-dulur ngono kuwi, mulai mendengarkan tengah sawah iku empo kuwi ngono. Wong nyiram tanduran. Nggih, Mbak. Dan terus untuk Allah itu kapan? Mosok kerja sedina sik urung katok. Ya saya tak kira kopi sih. Betul terapa. Walah lah, wong nganu to Mas? Menungso gak pulane wong iku sedekah triliunan, ratusan juta, puluhan juta. Sampai sedekah triliunan, ning sampean hanya pengin diwah wong. Mbak iki mung duwe banyu. Yo minangka banyu ku engko tak jelasno. Nggih, Mbak. Sik ya. Nggih. Doanya pawon. Sampean tak ulang ya. Nggih. Sampean nek nyuguhi banyu, Nggih. nek gelas iki ono cekelane. Nggih, enten. Cekelane iki Mas ya, nek sampean nyekel kan otomatis ngene ya. Nggih. Tapi ketika nang kene sing luwih apik maneh iki dekek ngene. Sing luwih apik. Dekek sik ngene, ya toh? Mari ngono, iki cekel. Iki carane wong menjaga akhlak. Lalu diputer. Iki dekek nang sebelah kanan. Jadi cekelane gelas iki dekek nang sebelah kanan. Nggih, Mbak. Nek kula Monggo ngono, kira ngono kuwi. nggih. Jadi tamu kuwi ya toh, Nggih. akhir kuwi ketika jupuk ki pas. Iki akhlak banget. Nggih. Saya tak dikek iki ya. Ketuke masak sesuk kuwi lho. Mbuh ana kegiatan apa nang musala ngono. Jadi yo mbuh ana karak no apa tak kon gang kanggo sesuk. Nggih. Alhamdulillah. Ayo Mas, coba Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbak iki yo sepurane. Nggih. Mbak iki nek masalah udut, Mbak iki koyo sepur jare wong. Mbah dene udut koyo sepur. Maksudnya koyo sepur ngerocok ngono nek ngerokok iki sepurane ya. Sepurane. Nggih. Betul, Mbak. Iya. Ora apa-apa. Ngene iki udut ki awake dhewe tanpa sengaja bisa awake dhewe bantu petani mbako. Nggih, Mbak. Jadi aku tahu kita muni wong ya jenenge wong iki kepercayaane dhewe lho. Rokok iki haram, rokok iki makruh, nek makruh bener nek haram gak kuwi ngono.
Tapi aku gak memperpanjang gue terus aku tak sak ngomong dia nih benda tuh. Iki demel apa? Iki ono wong wingi Mas, malam bulan purnama wingi. Nggih. Ono sing sambat rezekine angel, ono sing rumah tanggane jare musibah tok, lalu mbek dukun kuwi jarene kon nebus iki 7 juta lho Mas. Iki nebus iki jarene iso apa nyelametno rumah tanggane ngono. Jadi mbak aku tak rampas, ora usah aku ngono. Sampeyan nek rumangsa rugi sampeyan mbok rampas iki nganu aku, tak ijoli dhuwit sampeyan aku. Beno Mas mbak wong gak duwe aku. Boten mbah, boten sah. Jadi mbak aku ki tak angen-angen ket mau. Ya dhewe ana angen. Lah yo kowe iki iso nyelametno wong aku. Lah aku ndelok isine kan yo keris. Wesi. Nggih. Lah wesi nek gak di rumah kaya tayeng. Kita yang Bang. Lah podone rogone awake dhewe nek gak di rumah piye? Wong rumah rogone awake dhewe gak perlu nek atus dina ping 7. Iki carane rumah ibu lho Mas. Pripun, Mbak? Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan sholatlah pada tepat waktunya. Jangan menunda-nunda sholat. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang wong tak bersyukur, pun bersyukur terus mbah. Bersyukur piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Ora cukup. Ora cukup. Nah, itu kan kalimat, ucapan. Ya. Rasa syukur yang sesungguhnya seperti apa itu bila Mas? Bersyukur yang lillahi ta'ala ini bukan dengan kalimat gitu. Nek bersyukur dengan kalimat ini masih wong cah cilik yo iso termasuk matur suwun yo iso bersyukur. Bersyukur yang sesungguhnya ini Mas yo. Pamane bae mergawe terus oleh koyo. Tak nggo anak bojo wis cukup. Selebihnya untuk orang yang belum cukup. Itu makna bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih saudara-saudari dimanapun berada yang sudah menyaksikan di channel Narasi Ustaz, dimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kehidupan umat manusia di akhir zaman. Karena ini temanya tentang umat akhir zaman, yaitu sudah jelas berhubungan dengan dekatnya hari kiamat. Dan sebelum saya menyampaikan semua ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah menikmati apa yang ada di semesta alam ini. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melatih diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita terkadang bukan karena dosa zina, terkadang bukan karena dosa lalai dalam sholat, atau terkadang bukan karena dosa mendolim orang lain, atau bukan karena dosa dari mencuri. Ada dosa yang jarang kita sadari karena kita tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan, namun sebelum itu mari kita selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena terkait perjuangan beliau, Islam bisa menyebar di seluruh pelosok dunia sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan singkat ini, kami akan menyampaikan sebuah hadis
yang berkaitan dengan suasana di akhir zaman yang berbunyi, apabila ada akhir zaman adalah kekuatan agama manusia dan dunia mereka terletak pada dirham dan dinar. Jadi apa yang dimaksudkan dirham dan dinar? Sekarang umat-umat sekarang banyak orang yang berlomba-lomba tidak kenal waktu bekerja untuk mengejar dirham atau dinar. Bahasa Arab itu dinar, itu duit. Di Indonesia uang. Nah, maka sekarang orang kan banyak loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masih nyangkul, tepuk, tepuk, tepuk. Yang kerja bangunan lagi nukang, yang kerja di kantoran nulis di depan komputer. Setelah azan selesai, pujian didengar. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang kerja parubaya tetap kerja sibuk, usung sana usung sini. Yang di kantor bingung, ketak ketik. Yang lagi main HP, main game, sibuk. Setelah pujian selesai, qomat pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah itu yang qomat selesai mulai ke belakang, jamaahnya enggak ada. Karena semuanya sibuk bekerja. Seakan-akan dia itu takut lapar, dia mengumpulkan harta. Yang perempuan juga gitu, penghasilan dari suaminya tidak cukup. Lalu apa yang dikatakan para istri akhir zaman? Aku tidak bahagia hidup bersamamu. Nah, itulah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kita hidup di akhir zaman. Dan saya pernah mendengar ceramah, kalau umurnya bumi itu tidak kurang, tidak lebih dari 1500 tahun. No, itu saya rasa itu bukan. Tapi kalau bicara 1500 tahun, itu bukan bicara kiamat. Umur umat Nabi Muhammad SAW tidak kurang, tidak lebih dari 1500 tahun. Nah, intinya begini, orang Islam itu ya hidup di muka bumi ini turun temurun, berakhir di sekitar 1500 tahun. Nah, setelah 1500 tahun Hijriah, maka orang Islam sudah nggak ada di muka bumi. Apakah berarti itu manusia sudah nggak ada sama sekali? Bukan. Yang ada tinggal orang yang tidak beriman. Jadi tinggal seburuk-buruknya manusia yang hidup. Kok dia masih hidup? Ya, di kehidupan orang-orang seperti itulah penuh penderitaan. Dia bingung, bagaikan di atas kapal, tapi kapalnya tidak berjalan di atas lautan, dia terombang-ambing, tidak tahu arah, tidak ada pemimpin, dia hidup dalam kebebasan, tapi apa-apa tidak berfungsi. Seperti saat ini, internet tidak ada, lampu-lampu PLN seperti sekarang nggak ada, terus apalagi HP, internetnya nggak ada, apalagi HP-nya sudah nggak ada, nggak fungsi, nggak ada kendaraan bermotor, nggak ada. Karena apa? Tidak ada pabriknya. Jadi itulah hidup di zaman kebodohan, hidup di zaman sesat. Mereka orang-orang yang seperti itu menunggu hari kiamat tiba, dan dia itu harus menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Jadi mumpung kita masih bernyawa seperti saat ini,
ya marilah kita manfaatkan umur kita sebaik mungkin. Biarpun hidup apa adanya, yang penting tidak merugikan orang lain. Biarpun hidup tidak mewah, yang penting ibadah kita mewah. Walaupun kita dibilang miskin, tapi kita tidak miskin iman. Kalau bicara miskin harta, semua harta yang ada di dunia ini ada pemiliknya. Jangankan harta, tubuh kita, nyawa kita, itu ada pemiliknya. Berarti apa? Kalau semua ada pemiliknya, berarti kita bukan pemilik, berarti nggak memiliki apa-apa. Termasuk harta itu milik Allah. Dunia seisinya itu milik Allah, apalagi harta yang kita punya. Kopiah yang saya pakai ini dimintai tanggung jawab kelak oleh Allah. Hei narasi ustadz, katanya, baju yang kau pakai kau buat apa? Kopiah yang kau pakai kau buat apa? Sarung yang kau pakai kau buat apa? Sandal yang kau gunakan kau bawa kemana? Semua itu dipertanyakan, saudara. Misalkan yang pendakwah ceramah, dia dapat amplop, dia dipertanyakan juga. Amplopnya kau buang kemana? Isinya amplop kau buat beli apa? Pertanyaannya banyak itu. Kalau sudah bicara uang, uangnya kau belikan apa? Lalu saya belikan mobil, ya Allah. Mobilnya buat apa? Dan dibawa kemana? Semua dipertanyakan oleh Allah. Gitu. Jadi saudara-saudari di luar sana yang hidupnya pas-pasan, jangan bersedih hati karena pertanyaannya sedikit. Tapi bagi orang-orang yang suka menampung harta, dia lupa kepada saudara yang miskin, lupa sama anak yatim. Bersiap-siaplah. Karena harta itu ada dua, ada harta yang berkah, ada harta yang laknat. Mentang-mentang banyak hartanya dikirain berkah. Wah, Allah sayang sama saya, rezeki saya banyak. No, belum tentu. Kita, misalkan saya banyak rezeki, saya kan seorang bangunan, seorang pekerja bangunan kan. Ketika saya borong misalkan satu rumah mendapatkan penghasilan sampai 100 juta dalam satu proyek. Lalu saya mengira itu, wah, Allah Ta'ala sayang sama saya diberi hasil 100 juta dalam satu unit. Misalkan satu unit saya lakukan 3 bulan atau sampai 4 bulan. Bukan seperti itu. Jadi tanyakanlah pada dirinya sendiri. Kalau orang yang sadar, kalau harta itu, rezeki itu berkah dari Allah, saya dapat hasil 100 juta. Alhamdulillah ya Allah. Dalam satu unit saya dapat penghasilan 100 juta. Ini rezeki dari Engkau ya Allah. Akan hamba laksanakan rezeki yang kau titipkan kepada hamba. Lalu sama saya bagikan secara diam-diam. Pertama sama bekerja, saya kasih bonus. Lalu saya pergi ke anak yatim tanpa diketahui orang. Lalu saya datang ke orang miskin tanpa diketahui orang. Itu baru namanya rezeki berkah. Tapi kalau masuk kantong, dibuat bangun rumah mewah, buat nyenengin anak istrinya sampai istrinya lupa tentang ridho Allah, anaknya lupa tentang ridho Allah karena terlalu dimanja oleh bapaknya, istrinya terlalu dimanja oleh suaminya. Nah, itulah namanya keluarga menciptakan nerakanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan sambungan-sambungan ceramah-ceramah dari guru-guru kita, saya itu hanya nambah-nambahin. Jadi nambah-nambahin itu namanya tambahan, ya nggak panjang lebar karena kan cuma nambah. Karena tidak semua apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita kadang-kadang nggak masuk akal di hati saudara. Mungkin lewat
bahasa-bahasa, sekedar bahasa ini kadang-kadang bisa menyentuh hatinya. Karena saya itu bukan ustadz, bukan ulama, saya itu tukang bangunan. Tapi walaupun tukang bangunan, insya Allah kita sama-sama belajar mengaji, mengutip dari isi Al-Quran. Jadi di antara tanda-tanda sudah dekat akhir zaman, yaitu di mana-mana manusia dalam kehidupan sehari-hari bergantung pada uang. Bergantung pada uang yang sangat banyak. Pikirannya cenderung mencintai uang yang banyak, sehingga agamanya diperjualbelikan. Segala acara dalam kehidupan diukur dengan uang, sehingga tidak ada diperdulikan lagi hukum agama Islam. Yang penting banyak uang. Kalau hal semacam ini ada pada diri seseorang Islam, maka secepatnya insaf agar agar kesengsaraan dunia dan lebih-lebih akhirat tidak akan menimpa. Itu makanya cepat hijrah, ya. Kalau itu tanda-tanda itu ada pada diri kita atau pada diri Anda atau ada pada diri saudara. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Namun masih ada lagi. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu di kehidupan dunia dan akhirat itu sebenarnya sangat mudah, ya. Sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Tidak ada. Kadang orang mau sholat alasannya rezekinya belum cukup, ya kan? Itu bukan alasan. Sholat itu wajib. Allah itu kaya. Jangan takut kita nggak makan. Kitanya saja yang takut. Padahal Allah itu maha kasih, maha memberi, maha kaya, maha segalanya. Jadi kalau kita yakin dengan keagungan Allah, kita yakin dengan kekayaan Allah, apa yang kita takutkan? Yang membuat kita takut itu ya mungkin diri kita yang tidak yakin atas kekayaan Allah, atas kemurahan Allah, atas kemuliaan Allah, atas kesucian Allah. Orang yang takut itu karena dia tidak yakin dengan kekayaan Allah, dengan keagungannya, dengan kemurahannya, dengan ampunannya. Bukankah ampunan Allah lebih besar daripada dosa makhluknya? Bukankah kecintaan Allah lebih besar daripada kecintaan manusia? Kalau misalkan saudara mencintai pasangannya, itu nggak seberapa. Misalkan saudara melindungi pasangannya, cintanya Allah lebih dari itu pada kita. Lalu kenapa kita takut tidak makan sampai melalaikan sholat, lupa untuk bersedekah? Malah kalau punya rezeki dia poyah-poyah, dia jalan-jalan, happy-happy. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu saudara-saudari dimanapun berada, janganlah kita seperti itu. Hidup di akhir zaman itu jangan main-main, ya. Karena kita itu tidak lama lagi. Sekarang itu bencana sudah merajalela, bencana di mana-mana. Itu suatu peringatan dari Allah. Satu peringatan. Maka dari itu kita harus cepat sadar, cepat kembali kepada yang Maha Kuasa. Itu sekarang coba teman-teman yang nonton di YouTube, ya, banyak ramalan zodiak, ramalan tahun baru 2026. Pokoknya ada yang ramalan bencana alam, banjir, ya. Orang-orang yang meramal seperti itu, dia menunjukkan bahwa dirinya itu bodoh. Dia menunjukkan kalau dirinya sendiri itu sesat. Itulah peramal. Kenapa saya demikian? Contoh, kalau memang yang peramal itu tahu
apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jangan masa mendatang. Contoh saya, apakah saya tahu kalau tiba-tiba malaikat maut datang mencabut nyawa saya? Kan nggak ada yang tahu, ya kan? Mustahil. Jadi bagi orang-orang yang mempercayai ramalan-ramalan itu termasuk golongannya, walaupun dia mempercayai, walaupun tidak ikut meramal, tapi dia meyakini, saya takut katanya peramal ini tahun segini bakal gini, tahun ini bakal ini. Itu termasuk golongannya. Jadi jangan takut, nggak usah didengarkan. Itu kan cuma apa ya? Cuma orang buta huruf yang ngomong. Jadi kalau orang percaya sama ramalan itu, wah, saudara cepat bersyahadat lagi, bersyahadat. Ya, malaikat saja tidak tahu apa yang akan terjadi. Para nabi pun tidak tahu kalau tidak dapat wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan kelak tanda-tanda kiamat seperti ini, karena ada hadisnya, ada firman Allah, menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kan. Dari situlah Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi. Itu bukan ramalan. Jangan samakan nabi dengan umat. Kalau nabi itu menerima wahyu dari Allah, kalau umatnya menerima nafsu, gitu. Jadi banyak yang salah paham. Kadang-kadang menikah dua katanya sunnah nabi. Nabi diikut-ikutkan, padahal Nabi enggak mengajarkan seperti itu kan. Rasulullah menikah itu lebih dari satu, itu bukan sekaligus. Misalkan istri si A wafat, Rasulullah baru menikah lagi. Kalau umatnya kan tidak, istrinya masih sehat, dia nambah lagi. Gitu. Itulah sunnah Nabi itu bukan hanya poligami. Sunnah Nabi itu termasuk sholat. Setelah sholat fardu itu kan sunnah Nabi, selalu mensucikan diri, berwudu walaupun tidak waktu sholat, itu kan ya sunnah Nabi. Kan banyak sunnah Nabi yang lainnya, bukan harus poligami kan. Nah, itulah umat akhir zaman seperti itu ya. Jadi kita sebagai sebagai umat Nabi, walaupun kita bukan ustadz, bukan kiai, kalau kita tidak keluar dari syariat dan tauhidnya, insya Allah kita selamat. Walaupun diri kita ustadz, diri kita kiai, kan cuman wadanan. Ujung-ujungnya kalau sudah mati ya almarhum. Ustadz mati almarhum, kiai mati ya almarhum, orang biasa mati ya almarhum. Jadi jangan bangga dengan gelar, jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan harta. Gak boleh. Walaupun kita itu imannya bagus, misalkan menurut kita bagus, bangga. Berarti kalau bangga sombong ya. Jangan bangga. Tetaplah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan rendahkan hatimu di hadapan manusia. Gitu. Kalau kamu merendahkan diri di hadapan manusia, kamu bodoh. Jadi rendahkanlah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana merendahkan diri di hadapan Allah? Ketika saudara sholat, mulai dari telapak tangan, dahi, lutut, tumit, semuanya di tanah, semuanya di lantai. Kenapa? Dia rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hanya Allah yang berdiri tegak. Tidak ada. Jadi kalau ada orang sholat, masih ada orang yang keluyuran, tidak sholat tapi keluyuran di waliwi, naik motor, meng, itu orang sombong namanya. Nah, untuk bilang dari itu musuh Allah. Karena dulu saya pernah ingat di masa muda saya itu berangkat ke musola untuk mengaji. Lalu ada pemuda, anaknya orang kaya. Waktu itu motornya King, ngomong, lalu tiba-tiba suaranya hilang. Kok cepet banget orang itu naiknya motor? Saya kira itu menjelang maulid. Nah, setelah itu motornya ternyata ada di tepi jurang.
Motornya di sini, orangnya kemana? Setelah saya tengok, dia sudah ada di dalam jurang. Dia meninggal, jatuh dari motornya, orangnya ada di jurang, motornya ada di atas, nyantol sama pohon. Nah, kalau mati seperti itu, mati dalam kesombongan, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau bicara tentang kecintaan Allah kepada manusia, jadi Allah itu tidak pandang bulu. Mau kamu ustadz, mau kamu kiai, mau kamu orang biasa. Yang membedakan di hadapan Allah hanya ketakwaan manusianya masing-masing kepada Allah. Walaupun gelarnya ustadz, kalau tidak bertakwa, dia berceramah tapi di hatinya sombong, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Maka dari itu berhati-hatilah. Dan apabila saudara itu punya teman yang suka menggunjing orang, suka bicara aibnya orang, tinggalkan teman seperti itu agar saudara tidak ikut bermaksiat. Kalau saudara melihat orang lain bermaksiat, tidak perlu disebarluaskan, tidak perlu diolok-olok. Doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada kerabat hamba, berilah hidayah kepada tetangga hamba. Gitu, jangan diolok-olok. Siapa tahu dia hari esok dia bertobat, kan nggak ada yang tahu. Jangan-jangan saudara mengolok-olok orang yang bermaksiat, jangan-jangan Allah merubahnya, lalu dia bertobat kepada Allah, malulah kita. Jangan-jangan dia imannya melebihi dari kita setelah itu. Jangan menganggap air yang tenang tidak ada ikannya. Jangan menganggap air yang bersih tidak najis. Jangan menganggap air yang keruh najis, kan gitu. Kalau saudara-saudari berjalan di atas air yang bersih, bening maksudnya, bukan bicara suci ya, bening. Saudara mungkin ya nggak hati-hati karena airnya bening kan gitu. Tapi kan belum tentu suci. Kalau saudara berjalan di atas air yang keruh, saudara pasti hati-hati, tapi kan belum tentu najis. Gitu. Contoh, air kalau besar itu tidak ada suaranya. Tapi kalau air yang kecil ada suaranya, kricik 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 kricik. Nah, walaupun ada suaranya itu tidak bahaya karena airnya kecil. Air yang tidak ada suaranya seperti begawan, itu nggak ada suaranya, tapi menghanyutkan. Gitu. Jadi mari kita pahami, karena hidup ini huru hara. Nah, huru hara ini ya seperti sekarang ini, perang di mana-mana, ya kan? Jangankan negara yang perang, di YouTube tuh banyak orang Islam perang sesama Islam. Yang Habib ini dengan Kiai ini, Gus ini, Ustadz ini. Nah, kok nggak malu orang Islam diketawain sama orang Muslim? Tuh lihat tuh, Gus itu kan orang Islam, Ustadz itu kan orang Islam, Habib itu kan orang Islam, Kiai itu orang Islam, sama-sama orang Islam diketawain sama orang-orang Muslim. Na'udzubillah min dzalik, nggak malu. Astagfirullahaladzim. Itu apa yang diperebutkan? Padahal kalau sholat sama Allahu Akbar. Ya Allah, semoga saudara-saudari dimanapun berada yang beriman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah, perbanyaklah bersolawat, panjatkan istighfar. Astagfirullahaladzim, minggu ditampilantim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, minggu ditampilantim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, minggu ditampilantim wa atubu ilaihi. Itu kan nggak berat kan? Masa cuma bersikir berat? Enggak kan? Nah, apa sih susahnya? Kadang kalau kita nonton musik konser berjam-jam, bahkan tengah malam pun dia senang. Itulah. Tapi kalau bersikir 5 menit saja sudah lama. Naudzubillah min dzalik.
Jadi saudara-saudari dimanapun berada, jadi kita harus waspada dan hati-hati ya hidup di akhir zaman ini, agar kita itu selamat, agar kita tidak binasa ya. Karena memang umat Nabi itu katanya seburuk-buruknya umat Nabi tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Tapi maukah kita masuk neraka dulu? Kalau bisa kan jangan bisa. Gitu. Kita aja kepanasan di tengah sawah sudah bingung, apalagi neraka. Maka dari itu saudara-saudari, marilah kita selalu panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba. Alif lam mim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Itu atau astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Berbanyak bersikir kepada Allah. Terus laksanakan sholat tahajud. Masa kita cuma makan doang? Jadi kita bersyukurlah apa yang telah kita nikmati hari ini. Napas gratis dari Allah. Coba lihat di rumah sakit orang yang tidak bisa bernapas pakai oksigen itu bayar. Ini gratis dari Allah. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah tadi. Jadi sampai di sini dulu ya saudara-saudari untuk cangkruan sama narasi Ustaz. Semoga saudara-saudari yang masih belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh. Yang rezekinya masih jauh semoga diberdekatkan. Yang belum dapat hidayah semoga segera dapat hidayah dari Allah. Dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih saudara-saudari yang sudah berkunjung di narasi Ustaz. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.